warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah dengan nomor pokok mahasiswa 21100104110 dari kelas 3N Reguler Pagi Banjarmasin, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana sih pembuatan program pemesanan tiket bioskop yang sederhana dengan menggunakan bahasa program, yaitu bahasa C++. Jadi, untuk membuat program ini, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Berikut ini adalah syarat-syaratnya. Nah, jadi kita langsung aja nih bareng-bareng mengoding program pemesanan tiket bioskop sederhana menggunakan bahasa C++. Nah, jadi kita udah ada di depan laptop nih. Langsung aja kita buka aplikasi text editornya, yaitu Dev C++. Jadi di sini ada Dev C++ karena kita menggunakan bahasa C++, jadi kita menggunakan aplikasi Dev C++. Nah, untuk membuat program baru, kita cukup menekan Ctrl N. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi, pertama-tama yang akan kita masukkan awal itu komentar nama, biodata diri kita, biodata diri, dan beberapa include. Jadi, biodata diri ini merupakan bagian dari komentar. Komentar ini nanti tidak akan terbaca oleh compiler, dia hanya terletak di bagian sini. Nah, jadi selanjutnya ada beberapa include di sini, ada 4 include. Yang pertama ada include IOStream. Nah, jadi include IOStream ini singkatan dari input output OStream atau input-output stream maksudnya. Ya, jadi IOStream ini merupakan file header yang digunakan untuk melakukan penginputan dan pencetakan perintah. Perintah yang akan dilakukan yaitu seperti cin, yaitu untuk penginputan, dan chot, yaitu untuk pengoutputan atau pencetakan. Selanjutnya ada string H. Nah, jadi string H ini biasanya berisi prototype yang berfungsi untuk memprosesan string. Lalu di sini ada yang ketiga, ada Choneo H. Jadi Choneo ini kepanjangan dari console input output. Choneo H ini merupakan file header yang digunakan untuk melakukan perintah penghapusan layer dan tampilan output perintah. Perintahnya itu seperti CLSCR, CLS, lalu ada gauge. Nah, jadi CLS atau CLSR ini nantinya fungsinya untuk menghapus layar. Selanjutnya yang keempat yaitu ada include std_libh. Jadi dia juga merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan konversi. Lalu kita lanjutkan lagi nih pengodingannya. Dari sini sampai sini dulu. Nah, di sini ada using namespace std. Teman-teman juga udah tahu pasti fungsinya ini tentunya untuk mempermudah kita dalam mengoding. Jadi, karena kita ketahui bahwa C++ itu biasanya untuk memasukkan fungsi seperti cin dan chot harus menggunakan std di depannya. Jadi, fungsi using namespace std ini nantinya kita tidak lagi repot-repot untuk menuliskan std.2 di depan dari cin dan chot. Lalu selanjutnya ada define ppn sebesar 0,02, lalu ada const integer diskon 50.000. Nah, kedua ini merupakan konstanta. Kalau define ini hashtag define ppn merupakan konstanta yang ditulis secara prosesor direktif. Lalu kalau const
diskon ini merupakan konstanta yang ditulis dengan kata kunci. Kedua konstanta ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai nilai yang tetap untuk program yang akan kita buat nanti. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada inMind. Biasanya inMind ini fungsinya tentunya untuk memulai program di awal program yang akan kita buat. Selanjutnya ada beberapa tipe data. Ada string, char, integer, bool. Yang pertama ada string nama. Nah, di string ini fungsinya yaitu untuk menyimpan teks apa yang sudah kita input. Selanjutnya ada char, yaitu menu hari dengan maksimal karakternya yaitu 20. Lalu ada juga char dalam bentuk back dengan variabel back. Selanjutnya ada tipe data int atau integer. Di sini ada beberapa tipe data variabel dari integer, yaitu jumlah, judul film, total, bayar, kurang, bonus, pajak, kembalian, hari, dan harga. Nah, lalu ada tipe data bool, di mana yang sudah kita ketahui bool itu merupakan singkatan dari boolean, di mana nilainya itu hanya ada dua, yaitu ada true dan false. Lalu di sini ada bentuk di dalam integer ada bentuk array satu dimensi. Yang tentunya kita ketahui di dalam array itu ada beberapa data, ada beberapa kumpulan data, yaitu ada 4 di sini, 50.000, 70.000, 75.000, dan 90.000. Di mana arraynya nanti akan dimulai dari 0. Di sini kita tulis juga i sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai sini dulu. Nah, di sini ada do. Do ini nanti akan ditutup dibuka dengan kurung pelawal, lalu ditutup dengan while, di mana while nanti akan memiliki fungsi sebagai perulangan, di mana jika kita menyetujuinya, dia akan mengulang ke bagian awal sini lagi. Selanjutnya ada sistem CLS. Sistem CLS tadi, di mana yang sudah saya jelaskan tadi, dia fungsinya yaitu untuk menghapus layar. Jika kita menyetujui itu terhapus, maka apa yang sudah kita masukkan akan kembali lagi dan data yang sebelumnya akan terhapus dan dimulai lagi ke awal. Selanjutnya di sini ada tampilan layar. Tampilan layar di mana di sini digunakan checkout yaitu pencetakan. Bagian headernya nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada bentuk tampilan di mana kita akan memasukkan nama. Lalu di sini kita masukkan cin yaitu penginputan, dan ada string nama di sini, di mana di bagian tadi kita masukkan tipe data string yaitu nama. Kita panggil string di sini. Lalu selanjutnya yaitu kita tampilkan lagi di bagian sini, nantinya akan tercetak seperti ini. Pilihan menu, di mana nanti ada bagian pilihan hari, dua bagian hari, Senin sampai Jumat dan Sabtu dan Minggu. Lalu ada bagian studio dan harga di setiap studio dan hari. Kemudian kita pastinya nanti akan memilih tiket yang akan kita pilih. Jadi di antara 4 pilihan ini nanti kita memasukkan angka 1 sampai 1 atau 2 atau 3 ataupun 4
Jadi seandainya kita pilih 2, nanti dia akan terbaca oleh hari. Dimana di sini tadi kita masukkan sebagai hari ini adalah integer. Selanjutnya yaitu ada pemilihan atau selection dengan jenis switch cache. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan apa yang kita pilih di bagian pilihan menu yang tersedia. Nah, jadi switch cache atau pemilihan ini nantinya seandainya kita memilih nomor 2 di hari Senin dan Jumat Studio Premium dan harga 70.000, nantinya bagian hari ini akan membaca pilihan kita dan terpilih di bagian cache, dimana seandainya kita pilih 2, nanti dia akan terbaca di bagian cache 2 ini. Dan selanjutnya, di bagian pencetakan checkout bagian sini, kita akan memanggil bagian menu hari yang kita pilih. Di bagian sini. Jadi nantinya dia akan mengoutputkan lagi kita memilih apa dan langsung saja memanggil bagian apa yang kita pilih. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pengkodingannya. Nah, setelah dia menampilkan studio, hari, dan harga yang sudah kita pilih, selanjutnya kita akan disuruh memilih film yang akan kita tonton. Nah, jadi di sini kita sama seperti tadi juga memilih satu di antara 3 ini dimasukkan ke dalam chain yang kita beri integer, variabel, judul film. Jadi kita seandainya kita pilih 2, nanti dia akan membaca lagi nih di pemilihan selection bagian if else dengan 3 kondisi ini. Sebenarnya konsepnya sama aja seperti tadi, namun ini menggunakan if else. Nah, jadi nanti apabila kita memilih nomor 2 ini, nanti kita akan tekan aja atau ketik saja nomor 2 di penginputan chain ini. Nanti apabila dia memilih nomor 2, nanti langsung aja dia akan terbaca bagian nomor 2, yaitu akan mengoutputkan bagian ini. Jadi seandainya dia pilih 1, dia akan mengeluarkan output ini. Seandainya pilih 2, dia akan mengeluarkan output 2 dan seterusnya. Dan jika kita memilih bagian yang tidak ada di sini, nanti ada goto ulang di bentuk ulang film ini, dia akan mengulang lagi ke bagian atas ini. Kita disuruh memasukkan lagi bagian judul film yang akan kita pilih. Selanjutnya yaitu kita disuruh memasukkan atau menginputkan jumlah tiket yang akan kita pilih. Dengan pencetakan bagian ini, jumlah tiket yang kita beli, lalu memasukkan jumlah. Dan di sini juga ada integer bagian jumlah. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada 3 operator aritmatika, di mana yang kita ketahui operator aritmatika itu terdiri dari tambah, kali, kurang, bagi. Jadi di sini kita menggunakan kalian 2 buah lalu tambahan. Di sini ada hari sama dengan jumlah dikali harga I. Jadi harga I ini merupakan bagian dari array, di mana I-nya itu dimulai dari 0. Dan sudah kita ketahui juga, kita coding tadi juga, apa yang kita pilih di sini nanti akan terbaca di bagian sini. Lalu di sini ada pajak sama dengan hari dikali PPN, di mana PPN juga merupakan konstanta
yang udah kita buat di divine paling atas, yaitu sebesar 0,02 atau bisa kita sebut dengan 2%. Selanjutnya ada total, di mana hasil dari hari dan pajak ini nanti akan menjadikan dia nilai dari total. Selanjutnya, di sini kita akan mencetak apa yang udah kita input. Jadi di sini kita panggil nih nama pemesan yang udah kita masukkan di awal pertama pemrograman. Lalu di sini ada pemanggilan lagi judul film, di mana kita udah menginput pemilihan kita. Seandainya kita tadi memilih 2, maka dia akan otomatis mengeluarkan bagian ini. Jika kita memilih 3, dia akan otomatis tertulis di bagian ini. Begitu juga yang lainnya di bagian if, di antara 3 pemilihan yang kita buat. Jadi ini termasuk pemilihan if else dengan 3 kondisi. Selanjutnya, di sini jumlah tiket, di mana kita sebelumnya juga udah bikin penginputan jumlah tiket. Oh ya, di sini juga ada bagian menu hari, di mana menu hari ini bagian studio dan harga dan hari yang udah kita pilih sebelumnya. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menuliskan apa-apa, kita langsung aja panggil karena nanti dia langsung teroutput dari menu hari ini. Selanjutnya ada harga tiket. Harga tiket ini mengikuti arah yang udah kita pilih. Jadi seandainya kita pilih nomor 1, nanti harganya juga akan terbaca langsung nomor 1. Dan begitupun sebaliknya. Lalu di bagian sini juga ada jumlah. Kita juga memanggil bagian jumlah dari apa yang kita inputkan sebelumnya. Lalu di sini ada pajak. Kita langsung panggil aja pajak, di mana hari dikali dengan PPN, yaitu bagian konstanta. Jadi pajak bioskop ini setiap 1 tiket itu dikenakan 1 pajak bioskop. Selanjutnya ada total pembayaran. Total pembayarannya ini dimana kita udah masukkan juga di operator aritmatika, dimana total sama dengan pajak ditambah dengan hari. Nah, selanjutnya di sini ada lagi nih pemilihan, yaitu if dengan 1 kondisi. Nah, jadi dimana kita tadi bikinkan di awal konstanta diskon, jadi kita bikin nih pemilihan lagi dengan diskon if. Jadi jika kita baca aja ini seperti jika jumlah tiket yang kita beli itu lebih dari 3, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar konstanta yang kita buat. Jadi kita baca sebagai bonus. Bonus nanti sama dengan total dari total pembayaran kita akan dikurangi oleh diskon yang udah kita tetapkan di konstanta. Jadi total sama dengan bonus. Nah, selanjutnya kita bikin pencetakan, lalu dipanggil lagi nih diskonnya berapa dan total dari bonus di sini. Jadi langsung aja total pembayaran setelah dipotong oleh diskon. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah itu nanti kita akan memasukkan jumlah apa yang kita bayar. Di sini ada pencetakan lagi tampilannya, silahkan bayar di sini. Jadi kita memasukkan jumlah berapa yang kita bayar di sini. Jadi ada CIN atau penginputan jumlah yang kita bayar. Nah, jadi selanjutnya ada lagi nih perulangan. Perulangan di sini saldo sama dengan bayar kurang dari total, maka akan
masuk ke bagian ini. Nah, jadi jika saldo yang kita bayar itu kurang dari bagian total, maka dia akan masuk ke pencetakan bagian ini. Nah, di sini juga ada operator penugasan, di mana seandainya bayar kita ditambah bagian kurang ini itu masih kurang, maka dia akan mengulangi lagi bagian ini, bagian Cout, bagian saldo Anda kurang, sampai jumlah yang kita bayar itu pas atau melebihi apa yang kita bayar. Oke, selanjutnya kita ke kembalian. Jadi di sini ada kembalian sama dengan bayar kurang total. Nah, jadi nanti apabila uang kita pas, nanti akan tercetak di sini. Kita bayar berapa? Seandainya uang kita lebih, dia akan membaca kembalian kita berapa. Nanti langsung akan terbaca. Selanjutnya di sini ada ya atau tidak, pencetakan ya atau tidak, tampilan nantinya seperti ini. Nah, di sini juga kita memasukkan bagian back, mana back ini akan kembali. Jadi lalu di sini ada while di sini yaitu penutup dari do di awal. Penutup dari do di awal. Nah, do bagian ini. Jadi nanti dia pasangannya yaitu do while di bawah. Do while di sini. Nah, jadi di sini kita ada lagi nih operator relasi bagian sama dengan dua ini, dan operator logika yaitu OR. Nah, jadi di bagian sini di pemasukan penginputan chain back ini, seandainya kita memilih Y besar atau Y kecil, maka kita akan kembali ke do yang awal ini tadi. Dan fungsi dari CLS ini dia akan menghapus bagian ini isinya dan dari awal bagian ini lagi. Jadi tidak kembali ke bawah gitu. Selanjutnya OR ini seperti yang udah saya jelaskan tadi, nanti jika kita menulis Y, maka Y besar atau Y kecil, atau ini bagian dari logika OR atau Y kecil, maka dia akan kembali. Namun jika kita memilih T, maka dia akan melanjutkan program, di mana programnya akan selesai dan menutup dengan kata-kata atau pencetakan tampilan seperti ini, yaitu terima kasih telah memesan tiket bioskop di CMC. Dan akhirnya program pun selesai. Lalu di sini ada return null. Jadi return null ini biasanya berpasangan dengan in main. Jadi apabila ada in main, pasti ada return null. Nah, sekarang kita cek nih apakah kita udah memenuhi syarat-syarat yang ada. Nah, jadi yang pertama di sini ada konstanta. Konstanta di sini ada dua, yaitu prosesor directive dan konstanta dengan bentuk kata kunci. Prosesor directive-nya adalah pajak dan konstanta kuncinya adalah diskon. Lalu ada tipe data. Di sini kita ada 4 tipe data. Ada string, char, integer, dan bool. Lalu ada array. Ada satu array di sini, yaitu array satu dimensi dengan kumpulan data, 4 buah kumpulan data. Selanjutnya kita ada perulangan, yaitu jenis do while. Lalu kalau perulangan 1, di sini juga ada perulangan, yaitu while. Selanjutnya
juga ada kita pemilihan atau selection bentuk jenisnya sweet cash. Dan pemilihan selanjutnya yaitu dengan jenis if else 3 kondisi. Jadi if else 3 kondisi ini ada 2 di bagian judul film bagian sini. Lalu judul film bagian sini. Oke. Selanjutnya yaitu operator. Nah, operator yang pertama ada jenis aritmatika, ada 3 buah. Lalu operator jenis penugasan ada 1. Lalu operator dengan jenis relasi pembanding dan operator logika OR. Jadi ada 4 operator yang udah kita buat: operator relasi pembanding, operator logika OR, operator penugasan, dan operator aritmatika. Nah, sepertinya kita di dalam program ini udah memenuhi semua syarat-syarat pemrograman yang ada. Jadi kita langsung aja save dulu filenya, yaitu program pemesanan tiket bioskop. Oke. Nah, setelah itu kita langsung aja compile dan run. Apakah bisa dia keluar programnya? Nah, bisa. Nah, terjelas di sini ya, ada tampilan output seperti ini. Pertama kita masukkan nama kita, karena kita yang memesan tiket ini. Selanjutnya kita disuruh memilih pilihan menu yang ada. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kita coba pilih nomor 2, di mana hari Senin sampai Jumat, studio premium dengan harga 70.000. Nah, di sini dia memanggil nih apa yang udah kita pilih. Itu kita memilih studio premium Senin sampai Jumat. Nah, selanjutnya kita disuruh memilih nih judul film yang ada. Jadi ada 3 pilihan. Kita pilih aja nomor 2, yaitu Corin. Nah, dan nanti dia juga akan mengeluarkan apa yang kita pilih, yaitu film yang kita pilih Corin. Selanjutnya jumlah tiket yang kita beli. Karena kita tadi bikin bikin pemilihan, jika kita mau membeli tiket lebih dari 3, maka kita akan mendapatkan diskon. Jadi kita masukkan aja 3 di sini. Nah, akan tercetak apa yang udah kita input tadi. Jadi nama pemesan saya Ajijah, judul film Corin, lalu studio yang kita pilih tadi studio premium Senin sampai Jumat. Jumlah tiket yang kita input tadi ada 3 tiket. Lalu harga tiketnya per satunya yaitu 70.000 dikali dengan berapa tiket. Selanjutnya pajak bioskop yang dibaca setiap tiket itu dikenakan 1 tiket. Lalu nanti total pembayarannya otomatis akan keluar seperti ini. Nah, karena kita membeli lebih dari 3, kita mendapatkan diskon 50.000. Jadi langsung otomatis terpotong di total pembayaran setelah diskon. Di sini pembayaran setelah diskon kita ada 164.200. Jadi kita coba kurang aja mengisinya, karena kita bikin tadi pengulangan. Jika kita kurang, maka dia akan menyuruh kita untuk memasukkan berapa ribu uang yang kita kurang. 106, kita masukkan aja 160.000. Nah, di sini tertera saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Nah, jadi kita coba lagi nih, kita kurang. Apakah dia akan mengulang lagi? Kita isi lagi
4.000. Nah, di sini kita kurang lagi. Kita masukkan lagi 100 rupiah. Nah, dia akan mengulang lagi. Kita isi lagi 100 rupiah. Biar duitnya, kita isi 200 aja, biar uangnya lebih. Nah, nanti uang yang kita bayar itu tidak terhapus, uang yang kita bayar sebelumnya itu tidak terhapus, namun ditambah dengan uang-uang yang sebelumnya kita bayar. Karena di dalam sini tadi kita memasukkan operator penugasan, di mana uang yang sebelumnya akan ditambah dengan uang yang kita bayar akan ditambah dengan uang yang kita bayar selanjutnya. Jadi di sini yang kita bayar sebesar 164.300. Nanti ada uang kembalian sebesar 100 rupiah. Nah, selanjutnya setelah pembayaran, nanti kita akan diarahkan ke bagian kita akan membeli tiket lagi atau tidak. Jadi di sini kita ketahui tadi ada do while. Jika kita memilih ya, dia akan mengulang lagi ke bagian awal. Kita coba pilih ya. Nah, di sini dia akan mengulang lagi ke bagian memasukkan nama. Kita lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya, apabila kita memilih T atau tidak, maka kita akan mengakhiri program, di mana dia akan mengucapkan terima kasih telah memesan tiket bioskop di CMC, lalu mengucapkan selamat menonton. Program pun sudah selesai. Demikian, itu saja penjelasan pemrograman pemesanan tiket bioskop sederhana dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan program ini, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.